Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang dimana saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik hingga hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalam golongannya. Amin. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, banyak sekali orang yang bertanya, bagaimana sih cara agar cepat dalam menghafal Al-Quran? Bahkan pertanyaan itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi teman-teman perlu tahu bahwa yang dikatakan ahlul Quran, seseorang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya bahwa ahlul Quran adalah seorang yang Allah anggap sebagai keluarga di muka bumi ini, bukan hanya mereka yang hafal 30 juz. Akan tetapi ahlul Quran adalah mereka yang selalu berusaha untuk membaca, kemudian menghafal, mentadaburi, mengamalkan, serta mengajarkan Al-Quran. Dan diri mereka ingin selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan mereka rindu ketika mereka jauh dari Al-Quran. Nah, kemudian jangan sampai ketika teman-teman menghafal Al-Quran dengan tujuan lain. Misal contoh, apalagi untuk urusan duniawi. Misalnya untuk mendapatkan beasiswa. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini banyak sekali universitas atau lembaga-lembaga yang mereka memberikan beasiswa kepada para penghafal Al-Quran. Tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama agar teman-teman menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai teman-teman menjadi para mantan penghafal Al-Quran. Apa itu? Contoh, ada orang yang bilang, dulu ketika saya mondok saya hafal 20 juz, tetapi ketika saya lulus hafalan saya tinggal 5 juz. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman meremehkan hafalan atau memudahkan, tidak peduli dengan hafalan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku diperlihatkan dosa-dosa umatku. Ternyata salah satu dosa yang paling besar adalah seseorang yang dia diberi Allah Al-Quran, kemudian dia menghafalkannya, lantas dia melupakannya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat-sangat memuliakan para penghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat bagi para penghafal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu kaum atau merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran itu pula. Yang kedua yaitu para penghafal Al-Quran kelak di hari kiamat, mereka akan diberi kedudukan sesuai dengan hafalan yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah,
serta tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya teman-teman, dan juga tidak kalah istimewanya, bahwa orang tua para penghafal Al-Quran mereka akan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar cahaya yang ada di bumi ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amala bima fihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian mereka mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, maka niscaya Allah akan memberikannya kepada kedua orang tuanya mahkota yang dimana sinarnya lebih terang daripada sinar matahari yang ada di dunia ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf kepada Allah. Saya beristighfar, astaghfirullahaladzim, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.